Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Melanjutkan ngaji online kita. Yang selanjutnya Mas Faiz membahas tentang siwak, atau dalam konteks sekarang siwak itu sering disamakan dengan sikat gigi ya. Masih menggunakan kitab yang sama atau menggunakan Fathul Qorib wal Mujib. Dikatakan faslun berarti dalam kitab itu sebagai penanda ini itu suatu pasal atau pembahasan tersendiri. Fistimali alatis siwak bahwa min sunanil wudu. Jadi dalam pasal berikutnya ini menerangkan tentang memakai alat siwak yang merupakan sunnah dari wudhu. Jadi siwak itu termasuk sunnahnya wudhu. Wa yutlakus siwak aidan, dan juga kesunahannya siwak itu mutlak. Meskipun di luar wudhu tetap sunnah. Wa yutlaku siwaku aidan ala ma yustaku bihi min arakin aw nahwihi. Jadi kesunahan siwak itu menggunakan kayu yang namanya kayu arok ataupun sejenisnya. Ini kayu arok ini dia memiliki ciri yang padat tapi wangi gitu, dan biasanya agak ulet atau susah dipatahin, jadi agak ada uletnya dikit. Maksudnya ulet itu nggak mudah patah meskipun sudah kering. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Jadi memakai siwak ini sangat disunnahkan dalam berbagai keadaan. Wala yukrahu tanzihan, dan tidak dimakruhkan dengan makruh tanzih illa ba'da zawal lis-shaim, kecuali setelah terbitnya matahari, zawal. Jadi kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa fardhon au naflan, baik yang puasa wajib atau sunnah. Jadi puasa itu, siwak itu, memakai siwak ataupun sikat gigi dalam konteks sekarang itu sunnah dalam berbagai keadaan, kapanpun artinya. Dan kesunahannya ini hilang ketika kita melakukan puasa wajib ataupun puasa sunnah, yakni jika kita melakukan siwak atau sikat gigi setelah lengsernya matahari. Coro gampangnya batasnya adalah 15 menit sebelum adzan zuhur. Jadi 15 menit sebelum adzan zuhur itu kalau kita sikat gigi hukumnya menjadi makruh. Nah, jadi kalau sebelum waktu itu masih boleh-boleh saja. Wa tazulul karoha bi ghurubi syamsi, dan kemakruhannya bersiwak ketika memakai siwak itu makruh ketika ribet. Wa tazulul karohatu bi ghurubi syamsi. Jadi sekali lagi, ketika kita puasa baik wajib maupun sunnah, maka makruh melakukan siwak antara waktu zuhur sampai maghrib. Gampangnya begitu. Dari zuhur sampai maghrib itu makruh bersiwak atau sikat gigi. Tapi setelah maghrib berarti sudah tidak makruh lagi. Wahtaron Nawawi wa andamal karohati mutlaqan. Tapi kalau menurut Imam Nawawi tidak ada kemakruhan untuk melakukan siwak. Wahwa ayis siwaku fi salasati mawadhi'ah asyaddu istihbaban. Nah, ada keistimewaan ketika dalam 3 keadaan ini siwak itu lebih disunahkan, lebih dispesialkan pahalanya misalnya, atau prioritas dalam menggunakan siwak itu pada 3 keadaan ini. Min ghairiha ahaduha inda taghayyurul fami min azmin. Yang pertama adalah ketika
berubahnya bau mulut, karena azmin itu ada yang mengatakan mulutnya terasa kecut itu, maka ketika cara umum Jawa abape mambu, maka itu sudah disunahkan, lebih disunahkan ketika itu untuk melakukan siwak atau sikat gigi. Qila huwa sukut tawilun, qila huwa sukutun tawilun. Ada yang mengatakan karena yang disebut azmin atau berubahnya bau mulut itu karena lamanya diam, dia wis meneng suwe, misalnya berturu suwe kan, otomatis bau mulutnya berubah jadi nggak enak. Maka pada keadaan yang seperti itu banget disunahkan untuk sikat gigi. Wakila tarkul akli wa innama wakila tarkul akli. Ada juga yang mengatakan berubahnya bau mulut yang dimaksud adalah karena meninggal makan, jadi ugak bermunyah apa-apa sehingga bau mulutnya normal. Wa innama qala wa ghairihi liyastamila taghayyural fami bi ghairi asmin ka akli dzirihin karihin. Jadi berubahnya bau mulut yang dimaksud itu bukan hanya karena meninggal makanan, tapi juga bisa terjadi karena kita makan makanan yang menyebabkan bau mulut itu berubah, yakni makanan yang dzirihin karihin, memiliki bau tidak enak atau bau menyengat. Misalnya habis makan durian, makan bawang mentah, makan pete, jengkol, makanan-makanan yang menyebabkan bau mulut tidak enak dan menyengat seperti itu, maka setelah makan itu disunahkan untuk sikat gigi ataupun siwakan. Min sumin wa basolin. Nah, contohnya di sini disebutkan dari mangan bawang ataupun brambang, wa ghairihim ataupun selainnya. Wasani, dan keadaan yang kedua yang menjadi disunahkan sekali siwak atau sikat gigi adalah indal qiyam istiqot. Maksudnya yang kedua ini adalah ketika bangun tidur. Ayil istiqot maksudnya bangun tidur adalah ketika ngelilir minan naumi, dari tidurnya saja. Wasalisu, dan ketiga menjadi prioritas untuk sipakan atau sikat gigi adalah indal qiyami ila shalah, yakni ketika hendak mendirikan sholat, fardhon au nafulan, baik sholatnya wajib ataupun sunnah. Wa yuta'akkadu aidon, juga dijelaskan lagi bahwa fi ghairi salasatil madhkurah, selain dari tiga yang disebutkan tadi, mimma huwa madhkurun fil mutawallad, disebutkan dalam kitab yang lebih panjang keterangannya, ka qiraatil Quran, seperti jadi selain dari tiga kondisi tadi yang lebih disunahkan untuk memakai siwak ataupun sikat gigi, yakni ketika kita mau membaca Al-Quran itu juga disunahkan bersiwak dahulu. Wasfirarul asnani, juga ketika gigi kita terlihat kuning. Ini ada contoh, mungkin ini juga tips untuk mengatasi gigi kuning. Wa yusannu an yanwiya bisiwakis sunnata wa ayyus taka biyamini wa yabda'u bil khani bil aiman min famihi. Jadi disunahkan ketika memakai siwak itu diniatkan untuk mengikuti sunnah. Kemudian ayyus taka biyamini, memegangnya itu juga dengan tangan kanan, kemudian dimulai dari sisi kanan dari mulut, kemudian juga menyiwak bagian langit-langit serta gusi secara perlahan. Ada yang mencontohkan dari Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, kalau memakai sunnah itu dibentuk angka 8, memakai siwak itu dibentuk angka 8. Nah, itu tentang siwak. Jadi nanti ketika sudah Ramadan, kita sudah tahu bagaimana aturan memakai siwak ataupun sikat gigi ketika Ramadan. Jadi batasnya adalah sebelum tergelincirnya matahari.
Jadi sebelum 15 menit sebelum azan zuhur sudah tidak atau jangan sikat gigi dengan maksud untuk meninggalkan kemakruhan atau mengikuti sunnah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.